Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pasar uang dan pasar modal syariah. Mari kita mulai dengan pasar keuangan. Pasar keuangan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan financial market. Pasar keuangan mungkin jarang Anda dengar. Pasar keuangan adalah istilah yang paling umum yang mencangkup seluruh kegiatan instrumen keuangan. Instrumen keuangan dalam bahasa resmi di Indonesia dikenal dengan efek. Pasar keuangan itu sendiri adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lain-lain. Pasar keuangan diklasifikasikan ke dalam beberapa subpasar. Yang pertama, pasar uang, pasar modal, pasar komoditas, pasar mata uang, dan pasar derivatif. Yang pertama adalah pasar uang atau money market. Pasar uang atau money market adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek. Ini biasanya didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, termasuk pinjaman antar bank dan lain-lain. Instansi yang terlibat dari instrumen ini adalah bank dan perusahaan sekuritas. Yang kedua adalah pasar modal atau capital market. Jika pasar uang adalah instrumen keuangan jangka pendek, maka pasar modal adalah instrumen keuangan yang transaksinya jangka panjang seperti saham dan obligasi. Saham dan obligasi adalah instrumen hutang yang jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Hasil pendanaan dari saham dan obligasi digunakan secara leluasa oleh perusahaan dengan jangka panjang sebagai modal perusahaan. Nah, bagaimana dengan pasar saham atau stock market? Pasar saham dan pasar obligasi adalah bagian dari pasar modal. Pasar modal dan pasar saham digunakan orang dengan maksud yang sama. Pemain yang berperan dalam pasar modal biasanya adalah perusahaan sekuritas, khususnya pasar saham, sedangkan pasar obligasi adalah baik bank maupun perusahaan sekuritas sama-sama terlibat. Namun di Indonesia ada yang tidak diperbolehkan untuk melakukan penjamin penerbitan instrumen tersebut. Lalu bagaimana dengan bursa efek atau bursa saham? Istilah bursa mengacu kepada institusi atau tempat secara real di mana instrumen keuangan dilakukan secara terorganisir. Namun, transaksi keuangan pasar modal bisa saja dilakukan tanpa melibatkan bursa. Bursa efek yang paling terkenal di dunia adalah New York City Exchange. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia, yang sebelumnya adalah Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang mewadahi dan memfasilitasi perdagangan efek atau instrumen keuangan. Nah, bagaimana dengan pasar uang dan pasar modal syariah? Pasar uang syariah adalah pasar yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, diatur dalam pasal 1 nomor 4 Peraturan Bank Indonesia tentang kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah yang dilakukan oleh para peserta saham berdasarkan prinsip mudharabah. Sedangkan pasar modal syariah adalah tempat bertemunya para penjual atau emiten dengan para pembeli atau investor untuk mengelola modal. Instrumen-instrumen pasar modal syariah yang pertama adalah saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Saham syariah itu sendiri adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kriteria saham syariah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 POJK 04/2017 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Daftar efek syariah dapat dilihat dari indeks syariah. Yang pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Yang kedua, Jakarta Islamic Index atau JII. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Indeks saham syariah adalah
ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan atas sekumpulan saham yang memenuhi kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Landasan hukum dari pasar uang dan pasar modal syariah yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 DSN MUI Kos 10 2020 tentang pasar uang. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 275 tentang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga, hadis Nabi dari Muslim Tirmizi dari Abu Hurairah tentang Rasulullah mengharamkan jual beli yang mengandung unsur riba. Perbedaan pasar uang dan pasar modal syariah dengan pasar uang dan pasar modal konvensional. Yang pertama, mekanisme penerbitan. Yang kedua adalah instrumennya itu sendiri. Jika pasar konvensional, instrumennya didasarkan pada perhitungan bunga, maka di syariah didasarkan pada komersial yang mendekati pada pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Independen berpendapat bahwa hubungan positif terhubung kepada fakta bahwa pergerakan suku bunga harus berdampak pada pengembalian pasar saham syariah karena mereka bertindak sebagai patokan untuk biaya opportunity. Efek dari perubahan suku bunga masih menetes ke indeks saham Islam.